Assalamualaikum teman-teman. Yuk belajar teori behavioristik bersama. Teori belajar behavioristik. Apa sih teori behavioristik itu? Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang mempelajari perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengamatan. Teori ini menjelaskan bahwa belajar itu adalah perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Perubahan terjadi melalui rangsangan atau stimulus dan menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon. Paradigma conditioning klasik merupakan karya besar Ivan Pavlov, ilmuwan Rusia yang mengembangkan teori perilaku melalui percobaannya terhadap hewan anjing. Proses yang ditemukan oleh Pavlov di mana perangsang yang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Hukum-hukum yang terjadi saat eksperimen Ivan Pavlov. Pertama, kebiasaan. Kedua, stimulus atau respon. Ketiga, latihan. Keempat, pengkondisian. Dan kelima, pengaruh eksternal. Dalam teori Ivan Pavlov, ia melakukan eksperimennya terhadap anjing. Berikut adalah tahapan-tahapannya. Tahap pertama, di mana anjing bila diberikan sebuah makanan, maka secara otomatis anjing mengeluarkan air liur. Tahap kedua, jika anjing dibunyikan sebuah bel, maka ia tidak merespon dan tidak mengeluarkan air liur. Tahap ketiga, ketika anjing diberikan bel dan makanan, maka anjing akan mengeluarkan air liur. Tahap keempat, setelah perlakuan ini dilakukan secara berulang-ulang, maka ketika anjing mendengar bunyi bel tanpa diberikan makanan, secara otomatis anjing akan memberikan respon berupa keluarnya air liur dari mulutnya. Implementasi teori belajar behavioristik dalam pembelajaran perspektif Ivan Pavlov. Implementasi teori behavioristik dalam kegiatan pendidikan bergantung pada berbagai faktor seperti tujuan pembelajaran, sifat materi, karakteristik peserta didik, media, dan fasilitas belajar yang tersedia. Ada beberapa prinsip umum yang harus diperhatikan dalam proses pembelajaran berdasarkan teori belajar behavioristik, antara lain: pertama, belajar adalah perubahan tingkah laku. Seorang anak dikatakan belajar jika anak tersebut menunjukkan perubahan tingkah laku. Dua, dalam proses pembelajaran diperlukan adanya stimulus dan respon. Ketiga, dibutuhkan penguatan dalam pembelajaran karena penguatan ini merupakan faktor yang dapat menimbulkan respon. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa teori belajar behavioristik ini adalah mementingkan adanya pengaruh lingkungan karena terbentuknya hasil belajar atas dasar adanya reaksi yang ditujukan oleh anak. Penerapan teori ini menuntut guru agar menganalisis kemampuan awal dan karakteristik anak, kemudian merencanakan materi pembelajaran yang akan diajarkan kepada anak. Jadi kesimpulannya adalah teori belajar behavioristik adalah teori yang mempelajari perilaku manusia. Teori belajar behavioristik merupakan suatu bentuk perubahan yang dialami individu berupa kemampuan dan bentuk perubahan tingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil dari adanya stimulus dan respon. Teori belajar behavioristik cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir. Pandangan teori belajar behavioristik merupakan proses pembentukan, yaitu membawa siswa untuk mencapai target tertentu. Pembelajaran yang dirancang pada teori belajar behavioristik memandang pengetahuan adalah objektif, sehingga belajar merupakan perolehan pengetahuan
pengetahuan, sedangkan mengajar adalah memindahkan pengetahuan kepada siswa. Itu saja ya teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.